Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita kembali mendapat waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita hendak membaca dan merenungkan firman Allah. Adapun firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan berkata demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita sekalian yang mendengarkan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan dalam satu tema yang berkata hidup yang diubahkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kehidupan Yakub sebelum diubahkan oleh Allah, Yakub adalah seorang yang pandai, cerdik, dan yang paling sering ia lakukan adalah menipu, sesuai arti namanya, penipu. Yakub adalah pribadi yang egois, yang tidak pernah memikirkan hak dan kepentingan orang lain. Ia menggunakan segala kesempatan untuk memperoleh apa yang ia inginkan, termasuk dalam hidupnya ia menginginkan hak kesulungan dari kakaknya Esau. Yakub menipu Esau agar kakaknya menjual hak kesulungannya ditukar dengan kacang merah. Apalagi pada saat itu Yakub baru pulang berburu, lagi lapar-laparnya tentunya. Lebih baik hak kesulungan saya jual dengan makanan. Kemudian
dalam Kejadian 27 ayat 5 sampai 29, di situ kita membaca bagaimana Yakub menipu Ishak ayahnya demi untuk mendapatkan berkat sulung. Bahkan ia pun menipu pamannya Laban ketika ia melarikan diri ke Mesopotamia setelah ia merampas hak kesulungan dari Esau. Yakub adalah orang yang ambisius. Yakub adalah orang yang senantiasa mengandalkan kekuatannya. Ia selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dan sampai pada akhir pengemaraannya, Yakub diubahkan oleh Allah. Yakub diubahkan ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pergulatannya dengan seseorang yang tidak dikenalnya dekat sungai Yabok. Sehingga mengakibatkan sendi pangkal paha Yakub terpelecok. Yakub menang dan namanya diubahkan. Nama Yakub menjadi Israel. Nama Yakub yang sebelumnya berarti penipu diubah menjadi Israel yang artinya Allah bergumul. Kita bisa baca Kejadian 32 ayat 28 dan kita bandingkan dengan Hosea 12 ayat 3 sampai 7. Dalam pergumulannya, Yakub mengalami pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama yang diperoleh Yakub itu menggambarkan pergumulannya dengan Allah serta keinginannya yang kuat untuk mendapatkan berkat. Sedangkan pangkal paha yang sakit dapat memberi gambaran bahwa Yakub tidak lagi akan berjalan dengan mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri, dengan mengandalkan kekuatannya. Tetapi di tengah-tengah menjalani kehidupan selanjutnya, ia akan terus berjalan berdasarkan kekuatan dari Allah, berdasarkan kekuatan imannya kepada Allah. Berkat yang ia peroleh itu menggambarkan bahwa dalam kelanjutan kehidupan Yakub akan tetap bersumber dan berlanjut dalam perwujudan anugerah Allah semata-mata. Dalam diri Yakub bukan hanya nama yang berubah, tetapi juga sikap dalam menjalani hidup selanjutnya. Yakub yang sebelumnya mengandalkan kekuatan dirinya, kini beralih dengan mengandalkan kekuatan dari Allah. Saudara-saudara, Yakub adalah orang yang telah dipilih oleh Allah untuk meneruskan janji Allah kepada Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hidup seorang pengikut Tuhan itu harus nyata melalui sikap, tutur kata, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki agar semua umatnya hidup kudus dan hidup taat untuk melakukan segala apa yang telah diperintahkannya. Karena kita semua telah diubahkan, kita semua telah ditebus di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalaupun Allah mengizinkan permasalahan dan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya, hal itu bukan berarti bahwa Allah tidak peduli dengan kita, melainkan Dia ingin mengajar manusia. Ia ingin mengajar kita untuk hidup terus bergantung dan berharap pada pertolongannya. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus,
Kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah berarti tanpa pertolongan dan anugerah Tuhan. Mungkin saudara-saudaraku, kita bangga dengan kekuatan fisik kita. Kita bangga dengan kekuatan ekonomi dan jabatan yang kita miliki. Tetapi kita harus sadar bahwa semuanya itu dapat kita sandang, dapat kita raih hanya karena anugerahnya semata-mata. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita tidak mempunyai kuasa untuk mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Kita tidak mempunyai kuasa mengatasi setiap permasalahan dengan kemampuan dan pikiran kita sendiri. Belajar dari kisah Yakub, kita dituntun untuk menjadikan Tuhan sebagai perisai kehidupan kita. Kita mestinya menjadikan doa sebagai solusi yang utama dan pertama dikala kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Dekaplah Tuhan selalu di dalam hidupmu. Tuhan akan membebaskanmu dari segala yang menyesakan hatimu. Tuhan akan memberikan kedamaian di dalam kehidupanmu. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menjaga iman kita. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah sehingga kita bisa lebih peka atas setiap proses perubahan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita terus diubahkan sampai akhirnya kita memiliki iman yang kuat, menjadi orang yang terus berjuang dalam pengharapan dan penuh penyerahan diri kepada Allah. Saudaraku, andalkan Tuhan. Lakukan kehendak-Nya. Nyatakan bahwa hidup saudara dan saya telah diubahkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.